Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nurhadijah dari Prodi Manajemen Plus dengan NIM 289215048 Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah Digital Business dengan tujuan untuk memenuhi tugas UTS saya dengan dosen pembimbing Ibu Cynthia. Pertama, digital business. Definisi digital business. Pengertian digital marketing adalah suatu kegiatan pemasaran atau promosi sebuah brand atau produk menggunakan media digital atau internet. Tujuan digital marketing adalah untuk menarik konsumen dengan calon konsumen secara tepat. Seperti yang kita tahu, penerimaan teknologi dan internet di masyarakat sangat luas sehingga tidak heran kegiatan pemasaran secara digital dijadikan sebagai pilihan utama oleh perusahaan-perusahaan. Akibatnya, perusahaan saling berkompetisi membuat konten yang menarik untuk menampilkan dalam pemasarannya di dunia maya. Beberapa contoh teknik pemasaran yang termasuk dalam digital marketing adalah SEO atau Search Engine Optimization, periklanan online seperti FB advertisement or Google advertisement, terus promosi media cetak, iklan televisi dan radio, billboard, elektronik, email marketing, mobile marketing, dan lain-lain. Berikut ini adalah digital marketing menurut para ahli. Digital marketing menurut Covilo, Milley, and Marcolin pada tahun 2001 adalah penggunaan internet dan penggunaan teknologi interaktif lain untuk membuat dan menghubungkan dialog antara perusahaan dan konsumen yang telah teridentifikasi. Yang kedua, digital marketing menurut Henrik Strauchless adalah perkembangan dari digital marketing melalui web, telepon genggam, dan perangkat GMS, menawarkan akses baru periklanan yang tidak digembor-gemborkan sangat berpengaruh. Jadi, mengapa para marketer di Asia tidak mengalihkan penggunaan budget dari marketing tradisional seperti TV, radio, dan media cetak ke arah media teknologi baru dan media yang lebih interaktif? Yang kedua adalah digital marketing menurut Urban adalah merupakan menggunakan internet dan teknologi informasi untuk memperluas dan meningkatkan fungsi marketing tradisional. Definisi ini berkonsentrasi pada seluruh marketing tradisional. Kita juga dapat menyatakan bahwa pendapat seperti ini, interactive marketing, one-to-one marketing, dan e-marketing, erat kaitannya dengan digital marketing. Perkembangan usaha di era digital. Sebuah fakta membuktikan perkembangan bisnis di era digital menjangkau semua individu di dunia. Semua orang bisa mengakses produk dan jasa dengan mudah. Bahkan pembeli dan penjual yang bergerak begitu jauhnya bisa bertransaksi dengan mudah dengan meniru teknologi penjualan yang baru. Maka semua bisa didapatkan dengan mudah. Selain itu, adanya sosial media juga membawa dampak yang signifikan. Bisnis di era digital yang menggunakan sosial media dapat memberikan lebih banyak keuntungan. Contohnya, yang pertama, vintage atau finance technology untuk mempermudah kita dalam melakukan transaksi pembayaran. Yang kedua adalah software as service. Peluang bisnis banyak digunakan adalah bisnis pengembangan software as service atau SaaS.
perangkat lunak yang dikembangkan sebagai pihak ketiga untuk membantu aktivitas usaha. Yang ketiga ada cloud hosting. Ini merupakan salah satu teknik penyimpanan data yang ringan dan sangat mudah diakses. Yang keempat ada bisnis jual beli online seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain-lain. Dan di situ juga sudah melakukan sistem pembayaran dengan cash on delivery or COD, atau juga bisa melakukan virtual banking sehingga pembayaran bisa dilakukan melalui fintech yang tadi atau finance teknologi. Yang kelima ada on-demand service. On-demand service adalah peluang bisnis di era digital yang selanjutnya. On-demand service seringkali digunakan oleh masyarakat, contohnya aplikasi transportasi online seperti Gojek, Grab, dan lain-lain. Selanjutnya adalah perkembangan bisnis digital di era modern, yaitu yang pertama menggunakan smartphone. Perkembangan bisnis di era digital menggunakan smartphone sudah menunjukkan bagaimana dampak dari bisnis tersebut begitu baik dan maksimal. Kini semua orang akan bisa mendapatkan informasi dan produk yang diinginkan hanya dengan menggunakan bantuan dari smartphone. Yang kedua, semua layanan kini sudah mulai berbasis online. Perkembangan bisnis di era digital sudah mulai menjangkau semua orang di seluruh dunia. Jika Anda melihat betapa banyaknya bisnis online yang ada saat ini, Anda akan melihat bagaimana semua itu akan mampu memberikan keuntungan yang lebih banyak. Disinilah semua orang bisa mengakses produk dan jasa tersebut dengan mudah, bahkan konsumen dan produsen tidak perlu bertemu, bahkan apabila terpisah jarak yang begitu jauh. Yang ketiga maksud saya, pengusaha restoran dan kafe lebih mudah mempromosikan produknya. Jadi di era bisnis digital ini, kita bisa mempromosikan restoran dan kafe melalui sosial media seperti Facebook, Instagram, atau TikTok ya yang saat ini sedang booming, atau bisa juga kita cantumkan di Google sebagai referensi restoran dan kafe. Ya, yang keempat adalah pelayanan dekorasi dan tampilan yang kekinian. Karena temanya adalah perkembangan bisnis di era digital, maka kita harus mencontoh pelayanan dekorasi dan tampilan yang kekinian sesuai dengan era digital ini. Jadi kita bisa mencontoh dari negara lain yang lebih bagus ataupun dari tempat lain yang lebih bagus. Selanjutnya adalah perbedaan bisnis digital, e-business atau bisnis elektro, e-commerce. Berbeda secara pengertian. Pada e-commerce atau panjangannya electronic commerce, baik pembelian maupun penjualan dilakukan melalui jaringan elektronik, termasuk di dalamnya adalah jaringan internet. Kegiatan jual beli ini bisa sangat luas, baik jual beli barang maupun jasa, juga pengalihan data sehingga dana secara elektronik. Sedangkan e-business cakupan dan juga jangkauannya lebih luas dan tak hanya mengurusi soal transaksi secara komersial sebagaimana e-commerce tadi, tetapi juga menyediakan layanan lain yang lebih mendasar seperti penyedia layanan e-commerce. Jadi bisa dibilang e-commerce termasuk juga dalam cakupan e-business. Yang kedua, memiliki jangkauan yang berbeda. E-business memiliki jangkauan yang lebih luas dibandingkan e-commerce. Yang ketiga, berbeda dari sistem kerjanya.
Seperti yang disebutkan sebelumnya, e-commerce hanya menjalankan sistemnya sebagai media transaksi jual-beli secara online saja. Sedangkan e-bisnis lebih mengarah kepada edukasi dan juga menjaga agar pelanggan tetap paham tentang manfaat dan sebuah produk maupun jasa yang ditawarkan dalam transaksi online tersebut. Jadi, e-bisnis bergerak dari awal mulai dari perencanaan produksi, manajemen risiko, pengembangan sebuah produk maupun jasa, manajemen keuangan sebuah organisasi atau perusahaan. Selanjutnya adalah peluang bisnis digital. Bisnis digital adalah suatu jenis bisnis jasa yang memanfaatkan kecanggihan teknologi ketika menciptakan sebuah produk maupun memasarkannya. Bisnis digital saat ini makin menjamur seiring dengan perkembangan teknologi. Selanjutnya, ide bisnis digital yaitu ada desain grafis, YouTuber, podcaster, online teacher, jasa menerjemahkan, blogger, content writer, web development, copywriter, berjualan online, dropshipper, dan juga menjadi admin media sosial. Resiko dan hambatan bisnis digital. Yang pertama ada KPI yang ketinggalan zaman. Terkadang, perusahaan sudah memutuskan untuk merambah ke dunia digital, masih menerapkan KPI yang lama. Hal ini bisa mempengaruhi penilaian dan performa perusahaan. Yang kedua, tidak ada peremajaan dalam organisasi perusahaan. Yang ketiga juga ada strategi yang salah. Seharusnya perusahaan menerapkan strategi jangka pendek saja sehingga mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk jangka menengah dan jangka panjang. Yang ketiga yaitu kurangnya inovasi. Inovasi ini erat kaitannya dengan era digital. Jadi jika kita ingin maju, kita harus menambah inovasi. Yang kelima ada ketidakadaannya tenaga profesional di bidangnya. Kurangnya SDM dalam bidang teknologi membuat perusahaan tidak bisa mencapai target yang diinginkan sehingga hal ini menyulitkan langkah perusahaan guna menjangkau konsumen. Ya, sekian materi yang bisa saya sampaikan hari ini tentang digital business. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. See you on top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.